Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mulai ya untuk webinar pagi ini. Terima kasih banyak buat yang sudah join. Sebelum saya lanjut, saya mau memastikan Bapak dan Ibu bisa melihat layar presentasi saya dan juga bisa mendengar suara saya dengan jelas. Bisa tolong dikonfirmasi lewat chat panel ya. Nah, untuk webinar pagi ini kita akan record. Jadi kita sudah record ya beberapa menit, beberapa detik sebelumnya, dan nanti kita akan bagikan juga untuk recordingnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, tidak perlu mencatat ataupun tidak perlu screenshot. Nanti materi yang kita sampaikan akan kita bagikan. Oke, saya sudah mendapat konfirmasi, suara saya sudah terdengar dengan jelas dan layar presentasi juga bisa dilihat. Terima kasih banyak. Oke, selamat hari Jumat ya. Semoga tetap semangat ya, meskipun di tengah-tengah pandemi yang hari demi hari kita bisa melihat progresnya ya. Ada yang masih banyak kota-kota yang bertambah untuk jumlah yang terkena COVID-19. Tapi saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai advanced security dan juga best practice. Dan kita akan memberikan beberapa update terbaru dan yang terakhir ya dari Google yang sudah ditambahkan di G Suite. Jadi stay tune sampai di akhir acara. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat chat panel. Nanti setelah presentasi kita akan bahas dan hopefully kita punya cukup waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan lewat chat panel. Ya, nah jadi nanti kita akan ada door prize juga ya. Jadi jangan meninggalkan ruangan meeting dulu secara virtual ini. Jadi nanti di akhir acara setelah Q&A kita akan bagi-bagi sedikit hadiah buat Bapak dan Ibu. Jadi stay tune sampai habis ya. Oke. Mungkin perkenalkan diri saya dulu, Johannes dari Icon Technology, dan kami sudah banyak membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk dapat memanfaatkan cloud technology. Jadi bagi yang hadir di sini, mungkin ada yang sudah kenal sama saya, terima kasih sudah hadir. Mungkin bagi yang belum kenal, monggo nanti mau private message, mau email, nanti saya akan bagikan juga ke Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nah jadi yang mau dibahas sekarang adalah related ke security gitu ya. Jadi bagaimana kita saat ini mengenable user kita untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi, serta berkolaborasi. Jadi di tengah pandemi yang sedang berlangsung, tidak hanya di Indonesia ya, tapi ini sudah secara global, jadi effective collaboration itu menjadi sangat penting dan jadi banyak perusahaan yang masih menerapkan berapa persen di office, bekerja dari rumah gitu ya, untuk menghindari atau mencegah terjadinya infeksi satu sama lain di dalam sebuah perusahaan, maka remote working itu akan sangat-sangat krusial. Nah, dengan kita enable kolaborasi ya dari sisi perusahaan itu sebaiknya atau mungkin sudah mulai melihat ke arah bagaimana kita bisa menyediakan fasilitas buat user kita untuk tetap bisa bekerja dengan efektif, bekerja dengan lebih produktif, tapi tentunya dengan menyediakan environment yang aman. Itu ya kuncinya di situ. Jadi itu menjadi hal yang sangat-sangat bagaimana kita berkolaborasi. Nah, ini adalah salah satu fasilitas atau fitur yang dirilis oleh Google mungkin beberapa minggu kemarin gitu ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu mendapatkan email notifikasi dari kami di Gmail itu ada yang namanya Integrated Workspace ya. Nah, mungkin ada yang sudah melihat update dari Gmail ini, yaitu Integrated Workspace, mungkin ada juga yang masih belum. Nah, salah satu
syarat untuk supaya kita bisa memanfaatkan integrated space ini, requirement-nya adalah kita harus enable Google Chat terlebih dahulu. Ya, nah ini menurut saya sangat menarik dan sangat bagus sekali untuk kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik. Jadi di dalam aplikasi yang sering kita akses yaitu Gmail, gitu ya, bangun tidur email, mau tidur email, gitu kan, mau berangkat kantor mungkin dalam perjalanan kita selalu cek email, gitu ya. Jadi ini cukup menarik isinya, di mana itu sering akses paling banyak adalah mailbox, ya, daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, oleh karena itu, Google menambahkan sebuah fasilitas di mana kita bisa berkomunikasi dan kolaborasi di dalam satu aplikasi yaitu Gmail. Ya, nah saya akan coba untuk menampilkan halaman Gmail saya supaya lebih terlihat dengan jelas. Jadi ketika kita membuka Gmail kita, ya di situ ada fasilitas untuk chatting. Nah, chatting nama aplikasinya Google Chat, ya. Nah, sebetulnya itu ada Google Hangout. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih Google Hangout, saran saya segera upgrade ke Google Chat supaya bisa menikmati integrated workspace yang baru aja dirilis oleh Google, gitu ya. Nah, kalau kita tampilan kita yang sini, ya, di sini ada chat di mana secara individu atau direct. Nah, di bawahnya ini ada rooms, gitu ya. Dengan rooms ini kita bisa berkomunikasi secara grup, gitu ya. Misalnya kita punya project nih, atau rekan kerja di tim sales atau tim e-commerce atau tim yang lain, gitu ya. Nah, di mana kita membutuhkan komunikasi dan sharing dokumen untuk supaya kita bisa berkolaborasi. Ya. Jadi 3 function yang menjadi utama di integrated space adalah email dan chatting untuk kita berkomunikasi. Lalu ada files. Jadi setiap files yang kita tambahkan di dalam rooms atau grup tersebut itu akan terkumpul menjadi satu, sehingga tidak tercecer di Google Drive-nya si A, si B, si C, dan kita mungkin agak kesulitan gitu ya dalam mencari informasi yang ada di dalam sebuah grup kolaborasi tersebut. Nah, jadi dengan demikian kita mengakses informasi tersebut dengan lebih mudah dan juga dengan lebih cepat dalam sebuah discussion yang mungkin akan menjadi terpusat, gitu ya. Nah, ini akan saya coba untuk mendemonstrasikan. Jadi, ketika kita menggunakan rooms, ya, ini difasilitasi dengan 3 hal, yaitu kita bisa chatting di dalam sebuah rooms, kita bisa berbagi files, ya, dan juga kita bisa membuat task. Nah, ini yang penting nih. Jadi, selain kita bisa chatting, ya, jadi ini di dalam sebuah room, namanya room marketing gitu ya. Nah, kita bisa berkomunikasi satu sama lain di dalam rooms tersebut, ya. Lalu di dalam sebuah kolaborasi itu kita bisa berbagi file, ya. Jadi mungkin saya kasih contoh, misalnya ketika saya sharing file dari Google Drive, misalnya ini nih, dokumen gitu ya. Nah, ketika saya share, secara otomatis ya, kita bisa membatasi akses terhadap member-member yang bisa mengakses dokumen tersebut. Kita mau memberikan edit akses, comment, atau view only. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah sharing dokumen tersebut, maka file yang sudah kita kolaborasikan itu akan muncul di bagian files ini. Ya, dan di dalam sebuah kolaborasi tentunya kita tidak luput dengan task atau activity yang akan kita lakukan dalam kita berinteraksi satu sama lain. Jadi misalnya saya mau assign untuk review project
ABC gitu misalnya. Nah, saya bisa kasih due date atau target date dan saya bisa assign ke siapa yang untuk melakukan task atau pekerjaan tersebut. Ya, jadi ini adalah sebuah platform yang bisa dimanfaatkan untuk kita supaya bisa meningkatkan ya produktivitas dan kolaborasi kita untuk tim. Ya, jadi silahkan diaktifkan. Saya sangat encourage untuk Bapak dan Ibu mengeksplor lebih jauh untuk fasilitas yang diberikan ini karena ini akan sangat bermanfaat gitu ya. Jadi untuk alat kita berkomunikasi satu dengan yang lain itu kita bisa melakukannya di dalam satu aplikasi Gmail ini, ya. Dan tidak hanya dari fasilitas web browser saja, ya, tapi juga dari mobile device, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan mobile device untuk account G Suite-nya, nah di mobile device-nya itu pun juga sudah dilakukan atau dirilis ya update yang paling baru, di mana aplikasi Gmail itu sekarang ada akses untuk kita bisa melakukan hal yang serupa dengan web browser, yaitu fasilitas untuk chatting, fasilitas untuk kita bisa berkomunikasi dengan grup, dan fasilitas untuk meeting di layar yang sama. Ya, jadi ini cukup menarik ya, dan saya akan coba untuk tunjukkan, saya akan share layar mobile device saya ke Bapak dan Ibu, supaya kita bisa sama-sama melihat ya. Saya akan share screen layar mobile device. Oke. Nah, jadi ini adalah layar mobile device saya ya. Jadi kalau saya mau masuk ke Gmail, ini adalah Gmail aplikasi saya gitu ya. Jadi di bagian bawah itu ada 4 modul. Jadi modul yang utama adalah email, lalu yang kedua adalah chatting. Jadi ketika saya mau chat atau komunikasi ke individual, saya bisa langsung melakukan di aplikasi yang sama. Dan ini adalah rooms atau group discussion. Jadi kita bisa bikin grup untuk tim member kita dalam satu divisi misalnya, atau kita bikin rooms untuk project tertentu. Nah, untuk meeting kita juga dipermudah gitu ya. Jadi dia akan membaca dari kalender kita untuk supaya kita bisa join meeting secara langsung, atau kita mau create meeting baru ya, atau kita mau melihat atau memilih event dari kalender untuk kita supaya bisa join ke dalam meeting tertentu. Ya, jadi again ini kalau Bapak mau memanfaatkan bisa dilakukan dengan aktifkan Google Chat terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, itu ya mengenai update yang paling akhir yang terbaru dari Gmail, sangat menarik sekali. Jadi bisa dieksplor ya Bapak dan Ibu. Bagi yang masih menggunakan Outlook, nah ini nih. Jadi bagi yang masih menggunakan email client by Outlook atau Thunderbird atau email client yang lain, saya sangat encourage gitu ya untuk melihat ke arah penggunaan web browser karena satu, security-nya jauh lebih bagus. Kedua, kita tidak perlu maintenance aplikasi. Yang ketiga, dengan menggunakan web browser itu akan sangat minim gitu ya terjadinya virus atau attack gitu ya. Biasanya virus atau attack akan menginfeksi aplikasi atau program kita. Jadi dengan menggunakan web browser tentunya akan menjadi lebih aman. Dan dengan menggunakan web browser juga kita mempunyai akses ke aplikasi G Suite yang lain dengan mudah karena semuanya sudah terintegrasi. Ya. Nah, jadi tidak bisa kita pungkirin juga penggunaan meeting itu sangat-sangat meningkat. Ya, kami mendapatkan informasi dan update dari Google bahwa 1 billion meetings per day gitu ya. Jadi sangat banyak sekali yang menggunakan teknologi video conferencing di masa pandemi ini. Ya. Nah, jadi dengan fasilitas yang diberikan oleh Google saat ini sejak bulan Maret ya, seingat saya itu diberikan fasilitas untuk supaya kita bisa melakukan recording,
kita bisa melakukan live streaming, dan juga jumlah partisipan itu bisa kita undang dalam sebuah video conference 250. Nah, ini adalah fasilitas dari Enterprise Edition di G Suite yang diberikan ke semua edition pengguna G Suite yang bisa kita manfaatkan sampai September 30. Jadi sampai akhir September. Nah, setelah itu bagaimana? Akan kembali ke default feature-nya. Jadi kalau basic, partisipannya hanya 100. Kalau untuk bisnis, partisipannya 150 dalam sebuah conference. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan trends data saat ini? Jadi ini adalah informasi yang cukup penting juga, bagaimana dengan adanya pandemi itu kebanyakan kita melakukan pekerjaan secara remote gitu ya. Dan terakhir ini banyak sekali threats gitu ya, security threats yang terekspos gitu ya di internet atau secara publik. Nah, jadi menurut data dari Google itu ada 18 juta phishing email per day yang related to COVID-19. Nah, ini yang menjadi perhatian kita nih. Mungkin kalau Bapak dan Ibu mengalami beberapa maksudnya menerima email phishing atau spam yang mungkin sangat mengganggu pekerjaan gitu ya. Tapi dengan menggunakan teknologi dari Google ini, tentunya ada beberapa antisipasi atau security feature yang bisa kita maksimalkan untuk menghindari hal tersebut. Ya, nah kita akan melihat lebih jauh bagaimana G Suite ini bisa Bapak manfaatkan, bisa membantu dalam proses untuk supaya kita bisa berkolaborasi lebih baik dan tentunya dengan environment yang aman, gitu ya. Nah, jadi G Suite itu kalau kita bagi itu ada satu advanced video conferencing ya, ini untuk yang Enterprise Edition ya. Jadi ada Advanced Audio Video Conferencing dan juga Advanced Security Control. Nah, kita akan lihat dari kedua bagian ini dan saya akan memberikan beberapa update terakhir dari Google apa yang sudah dilakukan untuk Google Meet atau video conference application-nya ya. Nah, jadi kita mulai dulu dengan Advanced Video Conferencing yang ada di dalam Google Meet yang saat ini kita gunakan. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas maksimal sampai 250 partisipan untuk Google Meet di Enterprise Edition. Ya, jadi kita bisa mengakses Google Meet ini dengan menggunakan web browser. Prosesnya cukup simpel, Bapak mungkin sudah banyak menggunakan dan mengalami sendiri gitu ya. Baik digunakan di mobile device, Android maupun iOS. Nah, kita juga bisa melakukan sharing. Ya, sharing seperti yang saya lakukan, kita sharing application, kita sharing web browser, kita sharing desktop, itu kita bisa lakukan dengan sangat mudah dan juga simple gitu ya untuk penggunaan. Di mobile device pun ketika kita mau share layar mobile device kita juga bisa langsung melakukan seperti yang baru saja saya lakukan. Ya. Nah, untuk live streaming ini juga bisa kita lakukan dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada Google Meet yang di mana kita bisa berkolaborasi ya. Jadi kalau Google Meet itu kita bisa mengundang partisipan sampai 250. Tapi kalau live streaming ini kita bisa menghadirkan peserta sebagai viewer itu sampai 100.000 viewer. Ya, jadi ketika mungkin Bapak mau melakukan town hall, mungkin dari manajemen atau dari direksi mau melakukan town hall, update terbaru mengenai perusahaan, update mengenai produk. Nah, itu bisa dilakukan dengan confidence, dengan secure, menggunakan fasilitas live streaming ini. Dan juga mungkin bisa dikombinasi dengan recording gitu ya. Jadi supaya ada rekodnya, barangkali ada yang belum bisa hadir, maka mereka bisa melihat recordingnya. Ya. Nah, lalu ada satu fasilitas juga yang ditambahkan oleh Google di Google Meet-nya, yaitu untuk noise cancellation. Ya, jadi seperti yang saya gunakan saat ini, jadi kita bisa memastikan bahwa hanya voice kita
yang akan di-deliver lewat Google Meet ini. Ya, jadi kalau mungkin ada noise di background ketika mungkin kita di bandara atau mungkin kita lagi di perjalanan, nah voice yang bukan human voice itu akan secara otomatis di cancel. Ya, jadi itu adalah fasilitas dari AI dan machine learning-nya Google. Nah, kita coba lihat video singkat berikut ya untuk mengilustrasikan. Oke, mohon maaf, for some reason video di YouTube-nya nggak keluar suaranya, saya coba langsung dari YouTube ya. Hey! Hey, I'm boarding in a minute, but let's dive in real quick. Oke, sebentar ya, saya coba share kembali supaya kita bisa sama-sama melihat. Mohon ditunggu sebentar. Hey, I'm boarding in a minute. Sorry, it's kind of loud. Hey, I'm boarding in a minute, but let's dive in real quick. Oke, ya itu ya. Jadi fasilitas untuk noise cancellation-nya yang bisa kita manfaatkan dan ini hanya ada nantinya di Enterprise Edition, ya. Nah, jadi dengan menggunakan Google Meet ini kita sudah karena Google Meet adalah enterprise level gitu ya. Jadi memang sangat-sangat secure. Jadi mulai dari infrastrukturnya, mulai dari data center, infrastruktur, dan juga aplikasinya memang sudah dilengkapi dengan layers and layers of protection gitu ya, di mana akan menjaga security dan juga privacy dari yang menggunakan Google Meet ini. Ya, jadi tentunya dijamin juga dengan uptime SLA 99,9%. Jadi dengan menggunakan Google Meet kita bisa lebih confidence gitu ya untuk deliver materi, presentasi atau mungkin discussion satu sama lain baik di dalam maupun di luar organisasi kita. Ya. Nah, dengan menggunakan Google Meet ini kita juga dilengkapi dengan manajemen dan juga quality tools ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu nih meeting tertentu itu di-record atau enggak, recordingnya berapa lama, siapa yang hadir secara keseluruhan dalam meeting gitu ya, siapa yang hanya sebentar aja kehadirannya, itu akan semuanya akan tercatat. Dan di Enterprise Edition itu ada ketambahan fitur di mana log itu bisa kita dapatkan. Ya, jadi log ini bisa kita dapatkan dan kita manfaatkan untuk membangun sebuah mungkin business intelligence gitu ya, mungkin analytics atau statistik yang bisa kita lihat, kita manfaatkan untuk melihat bagaimana user kita ini bekerja dengan menggunakan Google Meet atau video conference tools dari G Suite. Ya, jadi informasi tersebut bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan analytics atau data manajemen kita. Nah, jadi ini adalah roadmap gitu ya, yang sudah di planningkan dan di saat ini masih dalam pengembangan oleh Google. Memang ada sudah beberapa fitur atau fasilitas yang dirilis. Jadi ini ada beberapa yang akan ditambahkan di tahun 2020 ini. Ya, banyak sekali fasilitas yang akan bisa kita manfaatkan ke depannya dengan kita menggunakan Google Meet. Ya, jadi salah satunya adalah hand raising gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur ini di dalam Google Meet nantinya.
Lalu ada juga breakout rooms. Jadi mungkin dari partisipan yang banyak, kita mau bagi menjadi small groups. Nah, ini akan difasilitasi oleh Google Meet juga. Nah, nantinya ini akan dilakukan secara bertahap juga ya. Tapi untuk mockup kurang lebihnya seperti ini, tapi bisa saja nanti pada saat dirilis itu akan ada perubahan sedikit. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja ya, tapi harusnya tidak akan jauh dari yang Bapak dan Ibu lihat di sini. Lalu ada juga Q&A ya. Jadi Q&A ini akan ada juga di dalam Google Meet. Jadi semakin menarik nih ya untuk penggunaan Google Meet-nya. Termasuk polling ya. Polling juga akan bisa kita lakukan di dalam Google Meet. Lalu ada background blur. Jadi mungkin kalau yang sedang remote working atau bekerja dari rumah atau mungkin bekerja dari luar kantor gitu ya, kita bisa memanfaatkan background blur, termasuk mungkin mengcustom ya background kita. Ya, jadi kita bisa menambah ya mungkin branding dari perusahaan supaya dalam kita deliver mungkin materi, meeting, discussion itu bisa lebih baik gitu ya dan kelihatan lebih profesional. Nah, jadi ini adalah pembagian fitur di mana kalau basic itu maksimal partisipannya adalah 100, di bisnis itu 150 dan 250 partisipan untuk enterprise. Dan ketika kita menggunakan Google Meet, kita tidak hanya bisa memanfaatkan hanya untuk di internal, tapi buat yang tidak menggunakan G Suite, mungkin customer kita, mungkin vendor atau supplier, itu juga bisa kita undang dan berpartisipasi dalam meeting atau video conference yang kita buat. Ya. Lalu ada function untuk recording. Nah, ini hanya untuk di Enterprise Edition. Dan untuk recording di Enterprise Edition itu kita sudah difasilitasi dengan unlimited storage gitu ya. Jadi setiap kali meeting boleh kalau kita mau melakukan recording. Lalu in domain live streaming viewers. Jadi kita bisa juga melakukan town hall di mana kalau usernya banyak itu kita bisa mengundang semua karyawan di dalam perusahaan Bapak untuk join di dalam town hall tersebut. Dan partisipan atau viewernya itu bisa sampai 100.000. Nah, kalau untuk live streaming ini hanya bisa dilakukan untuk internal organization user. Ya, jadi kita tidak bisa mengundang peserta dari eksternal. Karena ini mungkin meetingnya yang lebih private, jadi untuk security supaya tidak ada orang luar yang ikut berpartisipasi atau mendengarkan. Ya, jadi untuk live streaming itu hanya untuk internal. Kalau Bapak atau Ibu butuh untuk ke eksternal, Bapak atau Ibu bisa menggunakan YouTube live stream. Ya, jadi itu bisa dipakai untuk eksternal. Dan yang berikutnya adalah noise cancellation. Nah, ini ada di Enterprise Edition juga. Ya. Nah, jadi kurang lebih update untuk Google Meet atau video conference dari Google seperti itu, ya. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan ya seputar Google Meet, boleh disampaikan lewat Google Chat. Tidak perlu dicatat informasi yang saya bagikan karena meeting atau webinar ini kita record dan nanti kita akan bagikan setelah sesi kita berakhir. Ya, nah topik yang selanjutnya yang akan kita informasikan itu adalah mengenai advanced security dari G Suite. Ya, ini akan menjadi penting gitu ya, karena kalau kita lihat ini adalah di masa pandemi, remote working, ya, distance working itu banyak sekali security threats yang dipublish, ya. Penggunaan internet pasti akan meningkat gitu ya, dan ini menurut informasi dan data yang saya dapat dari Google itu ada 10 million ya 10 juta spam messages yang di-capture oleh Google ya. Jadi ini every minute ya, jadi banyak sekali gitu ya, karena networknya Google ini sudah cukup luas, sangat besar gitu ya. Kita bayangkan 5 produk Google yang terbesar, ada search engine, itu yang paling utama ya. Kalau kita mau mencari informasi, pasti kita ingatnya search engine gitu kan. Yang kedua, itu ada YouTube.
ya. Jadi banyak sekali video-video, konten-konten yang baru, konten-konten sales, konten-konten marketing, karena mungkin cara kita mempromosikan produk dan service kita itu beralih ke digital gitu ya. Jadi semakin banyak ya. Jadi threats juga akan semakin meningkat. Jadi ini kita bisa lihat ya, setiap menit 10 juta spam messages itu yang difilter oleh Gmail, ada sekitar 694.000 itu yang harmful ya, web pages yang harmful, itu yang sudah diidentifikasi oleh Google juga. Nah, ini ada 7.000 deceitful URL, executable, dan lain sebagainya, 6.000 unwanted software, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang teridentifikasi oleh machine learning-nya Google dan juga artificial intelligence oleh Google. Artinya apa? Dengan menggunakan teknologi dari Google G Suite ini, kita akan ikut dapat memanfaatkan security atau proteksinya, gitu ya. Karena network-nya Google itu sudah sangat luas, sangat besar. Ketika ada threats, malware, virus, dan lain sebagainya, Google yang akan mengetahui lebih cepat, gitu ya. Sehingga kita akan terproteksi dari harmful atau efek negatif dari malware dan juga ransomware dan hal-hal yang negatif lainnya dari sisi teknologi. Ya, jadi dengan menggunakan G Suite kita mereduce ya resiko untuk kita terpapar dengan virus ya, secara teknologi ya, bukan human-nya ya. Jadi kita akan tetap bisa melakukan kegiatan pekerjaan kita dengan confidence dan tentunya dengan lebih aman juga. Ya, jadi 99,9% akurasi in blocking spam gitu ya. Jadi sangat-sangat bagus untuk kita bisa tetap bersih gitu ya dari spam di mailbox kita. Dan juga sampai saat ini masih belum ada yang melaporkan account hijacking. Jadi sistem security-nya udah terbukti gitu ya. Saat ini sudah ada lebih dari 6 juta bisnis secara global yang menggunakan aplikasi atau produk dari Google G Suite ini ya, dan belum ada yang melaporkan ada hijacking accounts. Ya, tentunya dengan tambahan security key ya, ini akan jauh lebih aman gitu ya, dan akan sangat-sangat secure dalam kita mengakses data di G Suite kita. Ya. Nah, jadi di Enterprise Advanced Security itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita mendefinisikan rules atau policy yang mau kita konfigurasi di G Suite kita. Bagian yang kedua adalah alat yang kita bisa manfaatkan untuk monitoring. Ya. Nah, yang bagian ketiga adalah kalau misalnya sesuatu insiden itu sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk remedy atau menangani insiden tersebut. Nah, 3 bagian ini adalah yang menjadi advanced security di G Suite. Nah, kita bahas dulu untuk di bagian yang pertama. Nah, jadi di edition yang bisnis maupun enterprise, kita difasilitasi dengan granular access dan end sharing controls. Di mana ketika user itu menggunakan Google Drive, kita sebagai administrator itu bisa mengontrol grup atau user yang mana boleh untuk sharing dokumen keluar organisasi, user atau grup yang mana hanya boleh share dokumen atau file di internal organisasi, dan juga user atau grup yang mana itu boleh berkolaborasi atau share dokumen atau files mereka itu ke domain yang kita whitelist. Ya, jadi untuk sharing kontrolnya itu lebih rigid. Jadi kita bisa membagi berdasarkan departemen, berdasarkan user roles, atau mungkin berdasarkan project gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan grup tertentu yang kita konfigurasi. Ya, dengan demikian kita bisa dengan lebih confidence gitu ya, kita nggak harus selalu melakukan pengecekan user ini share-nya kemana, user itu share-nya ke siapa gitu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa juga melihat
bagaimana behavior usernya kita. Jadi di admin panel itu bisa kita lihat, mungkin saya tunjukin kali ya, sebentar. Saya coba buka admin panel saya. Ya, nah jadi ini adalah admin panel G Suite ya. Jadi kalau kita masuk ke menu reporting, nah di sini, dia minta login, saya coba login dulu. Nah, jadi di menu reporting itu kita bisa melihat apa sih yang terjadi di G Suite kita gitu ya. Jadi berapa user yang aktif, berapa user yang tersuspend. Nah, ini aktivitas untuk penggunaan dari masing-masing aplikasi. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat selama pandemi gitu misalnya, berapa sih yang menggunakan Google Meet, atau seberapa banyak user yang sudah memanfaatkan Google Drive gitu ya. Nah, biasanya yang menjadi perhatian kita itu adalah bagaimana file sharing itu digunakan oleh user kita. Ya, jadi ini yang menjadi penting karena jangan sampai dokumen yang kita consider sebagai dokumen yang sensitif, dokumen yang confidential, itu malah dipublish oleh user, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk melakukan review atau pengecekan anyone with the link. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian kita, gitu ya. Jadi kalau ada spike di situ, nah mungkin itu yang harus kita telusuri lebih lanjut, apa yang terjadi di situ, gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan report ini untuk melakukan pengecekan, gitu ya. Nah, lalu di G Suite yang tadi saya sampaikan mengenai pembagian akses dan sharing control. Jadi dengan kita lakukan setting gitu ya, atau konfigurasi, kita membagi aksesnya, siapa yang boleh publish, siapa yang nggak boleh, nah itu akan menjaga gitu ya keamanan data perusahaan. Nah, lalu ngasih dari topik policy ya, atau rules yang bisa kita konfigurasi. Nah, di sini ada fasilitas yang namanya context aware access. Jadi dengan memanfaatkan context aware access ini, kita bisa membagi akses user terhadap aplikasi G Suite. Jadi maksudnya adalah mungkin sebagai contoh ya, kita sudah membagi berdasarkan role atau departemen tadi gitu ya untuk user groupnya. Nah, mungkin sebagai user yang ada di finance atau accounting department, mereka boleh mengakses Gmail mereka, kalender mereka, Google Drive mereka, semua aplikasi yang ada di G Suite ketika mereka berada di network kantor. Tapi ketika mereka di luar kantor, mereka hanya boleh mengakses email dan juga kalender. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pembatasan akses berdasarkan IP address untuk user-user atau grup tertentu, mereka boleh mengakses aplikasi apa, gitu ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa kita bisa mengontrol data apa yang boleh diakses di dalam ataupun di luar kantor, gitu ya. Jadi ini akan mempermudah buat IT untuk memastikan data perusahaan itu aman, gitu ya, secure gitu. Dan kita bisa juga mendeploy endpoint gitu ya. Jadi endpoint verification. Jadi untuk device tertentu saja yang boleh mengakses data perusahaan. Jadi tidak boleh digunakan di personal device atau any device. Mungkin untuk user group atau user role yang mungkin penting atau mungkin data-data yang dimiliki itu sensitif dan confidential. Ya, jadi kita bisa menentukan sampai sejauh mana untuk user group tertentu itu kita konfigurasi security-nya. Ya, jadi ini bisa kita leverage dan kita bisa manfaatkan fasilitas untuk mengamankan atau meningkatkan security dalam kita melakukan pekerjaan sehari-hari.
Ya. Nah, di Enterprise Edition ini juga ada Identity Management Control. Jadi ada yang namanya LDAP-S atau Secure LDAP. Jadi apabila Bapak punya aplikasi, network yang mensupport untuk cloud identity, itu bisa diintegrasikan atau single sign-on dengan identity management di Google Cloud atau di G Suite Enterprise Edition ini. Ya, termasuk desktop security untuk Windows dan Mac. Jadi dengan menggunakan identity management dari Google ini, kita bisa memanage device, baik mobile device maupun Windows 10 dan juga termasuk Mac OS. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan cloud device management dari G Suite ini. Ya, jadi apabila nanti Bapak tertarik, mungkin ini pembahasan satu topik yang cukup besar ya. Jadi nanti kita bisa apabila Bapak tertarik, nanti kita ada form feedback, nanti bisa diisi. Kalau memang banyak yang tertarik, kita akan go through dengan lebih detail apa sih yang bisa kita manfaatkan dari identity management di Google Cloud. Nah, dan yang penting juga itu adalah untuk kita menghindari informasi yang sensitif, informasi yang confidential itu leaking gitu ya, atau bocor atau keluarkan oleh user kita baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kita punya fasilitas yang namanya data loss prevention atau DLP, ya, di mana kita bisa configure untuk Gmail kita dan juga untuk Google Drive kita. Jadi kita bisa mendefinisikan keyword atau informasi yang sensitif seperti apa yang mau kita capture, gitu ya. Jadi apabila mungkin kita mau menghindari kebocoran data mengenai informasi finansial, gitu ya. Jadi misalnya untuk informasi kartu kredit, atau mungkin informasi tentang kontrak, atau informasi mengenai nomor account customer gitu misalnya. Jadi kita bisa mendefinisikan informasi-informasi yang sensitif tersebut, dan apabila mengalir ke mailbox-nya user, baik incoming maupun outgoing, dan juga di Google Drive-nya user, itu bisa kita cegah sebelum diterima oleh pihak tertentu. Ya, jadi dengan data loss prevention ini kita bisa mengamankan informasi-informasi yang dikonsiderasi sebagai informasi yang sensitif tersebut. Ya, nah ini akan saya tunjukkan sedikit bagaimana kita bisa melakukan setting atau konfigurasi untuk DLP-nya. Ya. Oke, saya akan share kembali layar untuk admin panel-nya. Jadi kalau kita mau melakukan konfigurasi DLP untuk di Gmail, nah kita masuk dulu ke aplikasi Gmail dan ke advanced setting-nya. Nah, di advanced setting ini kita bisa cari ya. Jadi di sini ada search engine-nya ya. Jadi kita bisa mencari namanya content compliance. Nah, dengan content compliance ini kita bisa mendefinisikan konten-konten seperti apa nih yang kita anggap atau kita consider sebagai konten yang confidential atau konten yang sensitif. Ya. Jadi misalnya saya edit di sini. Jadi untuk email yang akan kita consider untuk di-capture gitu ya, apakah inbound saja, outbound saja, atau termasuk internal sending dan receiving. Jadi ini bisa kita tentukan untuk scope-nya. Nah, ini adalah untuk rules-nya. Jadi apa nih yang menjadi rules-nya? Keyword-nya apa? Kontennya yang seperti apa yang mau kita capture? Jadi misalnya kita mau capture informasi kartu kredit gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa ada beberapa template ya yang sudah disediakan, yaitu predefined content match. Di sini ada routing number, ada informasi
banyak sekali di sini ya, termasuk informasi kartu kredit itu ada template-nya. Jadi kalau kita definisikan kita mau mengcapture informasi kartu kredit dan ketika informasi tersebut mengalir ke Gmail ataupun ke Google Drive kita, maka kita akan bisa menghindari kelolosan atau kebocoran data tersebut. Ya, jadi ini bisa kita definisikan dari template yang disediakan oleh G Suite, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pattern sendiri gitu ya. Di sini kita bisa pilih Advanced Content Match, ya. Dan di sini kita bisa menggunakan regular expression untuk mendefinisikan pattern atau konten yang mau kita capture. Ya, jadi kita bisa menggunakan regular expression untuk mencari atau menemukan informasi yang kita anggap sensitif atau confidential. Bisa juga simple content match. Jadi misalnya setiap email konten yang ada informasi rekening atau mungkin ada informasi mengenai bank account gitu ya. Misalnya. Ya, jadi ini keyword-keyword ini bisa kita tambahkan untuk supaya ketika ditemukan maka akan di-capture dan kita bisa menentukan action-nya itu apa. Jadi apabila konten atau keyword itu ditemukan, maka mau diapakan informasi tersebut atau apa mau dimodifikasi? Modifikasi di sini pilihannya banyak ya. Jadi apakah kita mau reroute gitu ya, dikirimkan ke email adminnya untuk diperiksa terlebih dahulu dari mailbox user admin, atau mungkin kita menambahkan recipient gitu ya, also deliver to. Nah, di sini ada opsinya juga. Ya. Atau simply apabila ada email yang confidential yang kita nggak mau sama sekali lihat, kita langsung reject message-nya. Itu bisa. Ya, atau pilihan yang ketiga, kita bisa melakukan karantina untuk message tersebut. Ya. Nah, ini bisa kita definisikan, kita bisa punya multiple rules dan kita bisa menentukan action-nya sesuai dengan tingkat resiko ya atau mungkin severity-nya ya. Jadi kita bisa mendefinisikan di content compliance ini. Ya. Dan di sini ada juga email encryption ya. Jadi dengan memanfaatkan content compliance ini mungkin ada konten yang kita mau bagikan ke internal organisasi, informasi yang cukup konfidensial, dan kita mau menjaga agar supaya konten tersebut tidak dikeluarkan oleh user atau di forward keluar gitu ya. Jadi kita bisa enable untuk encryption, SMIME encryption untuk di email. Ya, jadi apabila ada konten confidential kita definisikan dan informasinya akan di-encrypt. Jadi ketika user itu berusaha untuk memforward email tersebut keluar, karena tidak memiliki sertifikatnya, maka orang luar tidak akan bisa membaca konten atau email konten tersebut. Ya, jadi ini bisa kita kombinasikan antara DLP actionnya dan juga encryption, email encryption menggunakan SMIME certificate. Ya. Nah, ada juga rules yang bisa kita definisikan untuk DLP di Google Drive. Ya, jadi kita bisa create rules di sini. Secara konsep itu sama dengan email. Jadi kita tentukan dulu kontennya yang seperti apa nih. Sorry, scope-nya dulu nih. Berlaku untuk semua user di dalam semua organisasi atau organisasi terkait gitu ya, OU tertentu ya. Lalu kontennya apa nih yang mau kita definisikan ya. Jadi apakah simple content ya, jadi kita tentukan ya ada keyword tertentu atau word list, kartu tanda penduduk, KTP, mungkin izin mengemudi dan lain sebagainya, atau menggunakan regular expression. Jadi Pak dan Ibu yang mendefinisikan patternnya apa, nomor rekening, nomor account. Jadi apabila dokumen ini misalnya mau di-share keluar organisasi, maka
kita akan menghindari informasi tersebut keluar sebelum diperiksa. Ya, jadi action-nya ini kita tentukan. Ya, kita tergantung dari tingkat severity-nya atau confidentiality. Bisa aja kita hanya perlu mengirimkan informasi ke admin nih untuk dicek, ya, atau untuk mengetahui. Bisa juga kita blokir, ya, akses eksternal, ya, atau kita kasih warning aja. Jadi kita bisa tentukan seberapa jauh kita mau take action untuk informasi tersebut. Dan prosesnya ini bisa kita automate, ya, itu yang menjadi kunci utama. Jadi kita tidak harus selalu melakukan pengecekan atau melakukan audit setiap saat. Ya, jadi kalau kita udah punya rules, policy, nah kita bisa langsung mendefinisikan supaya proses tersebut bisa kita automate dan mengurangi pekerjaan administratif kita, gitu ya, untuk DLP. Nah, lalu yang berikutnya security sandbox. Nah, security sandbox ini akan melakukan scanning di virtual sandbox environment-nya Google untuk email attachment. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan terms yang biasa kita dengar itu zero threat. Jadi untuk melawan malware, ransomware, dan juga virus-virus yang mungkin ada di attachment email, gitu ya. Jadi apabila kita aktifkan, ini akan email attachment tersebut akan melalui proses yang rigid untuk di-scan oleh security sandbox di G Suite, dan impact-nya akan ada delay gitu ya dalam pengiriman email, kurang lebih 4-5 atau mungkin 6 menit emailnya baru akan sampai ke mailbox si user. Ya, dan ini bisa kita aktifkan mungkin untuk user-user yang interface dengan eksternal. Mungkin untuk user-user yang di level manajemen yang account-nya, datanya sangat sensitif dan perlu kita proteksi, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita bisa menentukan scope-nya, ini mau diaktifkan atau di-deploy ke user level yang mana. Nah, jadi banyak sekali tadi ya beberapa policy yang sudah saya informasikan. Kita bisa melakukan setup, lalu kita bisa mengkonfigurasi untuk meningkatkan keamanan data dengan menggunakan G Suite, dan kita bisa automate prosesnya. Nah, setelah kita setup policy, bagaimana kita memonitor? Ya, itu yang penting ya. Jadi di G Suite Enterprise Edition itu kita dilengkapi dengan dashboard. Ya, namanya Security Center. Nah, di dashboard Security Center ini kita bisa melihat health dari G Suite kita. Kita bisa melihat seberapa banyak sih email yang masuk ke mailbox-nya user itu yang teridentifikasi oleh Google sebagai spam, yang teridentifikasi sebagai phishing. Seberapa banyak user yang sudah mengaktifkan MFA atau multi-factor authentication. Jadi semuanya yang related ke security itu bisa kita view atau kita bisa melakukan analisa itu di Security Center di dashboard G Suite Enterprise. Nah, ini akan sangat bermanfaat gitu ya, karena ini akan menjadi penting supaya dengan adanya informasi data tersebut kita bisa melakukan ya tindakan atau action untuk supaya kita bisa menciptakan environment yang lebih aman lagi. Ya, mungkin contoh top spam atau phishing itu datangnya dari domain yang mana misalnya. Mungkin kita bisa melakukan hard blacklist gitu ya. Jadi semua domain yang email yang datang dari domain tertentu kita akan melakukan blacklist. Atau mungkin yang ada URL tertentu kita bisa lakukan blacklist. Ya. Jadi kita bisa mereview di dashboard Security Center. Nah, selain itu kita juga difasilitasi dengan security recommendation dari Google. Jadi dengan policy yang tadi kita sudah set up dan konfigurasi, kita bisa melakukan review, ya, compare ke best practice yang direkomendasikan oleh Google, mana yang sudah sesuai atau mana yang masih bisa kita improve atau kita tingkatkan.
Nah, di situ akan muncul rekomendasi dari Google berdasarkan setting dan konfigurasi yang sudah dilakukan oleh Bapak atau Ibu sebagai super admin. Ya, jadi itu akan sangat membantu untuk melakukan pengecekan apakah sudah maksimal security yang kita sudah setting atau setup di G Suite Console kita. Ya. Nah, lalu ditambah lagi kita bisa melakukan audit. Ya, semua aktivitas yang dilakukan oleh user di Google Drive-nya itu kita bisa memonitor atau melakukan audit. Sebagai contoh, misalnya tadi di policy kita setting, apabila ada user yang mempublish dokumennya, itu admin dapat notifikasi, misalnya seperti itu, gitu ya. Atau misalnya ketika kita browsing di internet, loh kok tiba-tiba ada dokumen yang di-share oleh user gitu ya, secara publik. Nah, kita bisa melakukan audit atau pengecekan di files audit reports and alerts ini. Ya, jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh user itu akan tercapture di sini. Dan kita bisa melakukan audit atau menemukan log yang sudah di capture dan kita bisa melakukan action atau take action dari situ. Ya, jadi ini akan sangat bermanfaat ketika kita membutuhkan informasi ya untuk melakukan investigasi yang terjadi di user kita atau di organisasi kita dan kita bisa melakukan pembuktian dari sini. Ya. Nah, setelah kita monitor apabila ada yang belum tercapture di policy, apa nih yang bisa kita lakukan? Jadi di sini bagian ketiga yaitu adalah untuk kita melakukan take action. Jadi misalnya tadi ada user yang mempublish dokumen. Setelah kita cek, setelah kita audit, ternyata dokumen ini sangat confidential nih. Nggak seharusnya dipublish atau di-share ke pihak luar gitu misalnya. Nah, dengan menggunakan investigation tools, itu kita bisa memanfaatkan untuk melakukan tindakan, ya, langsung ke account user tersebut tanpa kita membutuhkan akses atau credential dari account tersebut. Ya, jadi setelah kita lakukan audit, kita bisa take action. Jadi misalnya ada dokumen yang terpublish nih, wah ini bahaya nih kalau misalnya dokumennya sampai diketahui kompetitor gitu misalnya. Nah, kita bisa masuk dan menggunakan investigation tools ini untuk revoke aksesnya, untuk merestrict kembali akses dari dokumen tersebut, sehingga hanya bisa diakses oleh user tertentu saja. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk kebutuhan tersebut. Ya, saya akan tunjukkan sedikit bagaimana kita bisa menggunakan investigation tools. Jadi saya akan kembali ke admin panel G Suite kita. Nah, investigation tools itu ada di menu security ya. Jadi di sini ada investigation tools. Nah, ketika kita menggunakan investigation tools ini, kita bisa memilih data source-nya. Jadi yang pertama kita bisa melakukan investigation terhadap device ya, lalu terhadap Google Drive, file yang ada di Google Drive, termasuk di email ya. Mungkin sebagai contoh nih, saya mau melakukan investigasi dan take action untuk spam yang barusan diterima oleh user. Jadi saya coba, misalnya saya cek yang subjeknya adalah project gitu misalnya. Ya, jadi kita bisa cari gitu ya. Mungkin ini saya ubah supaya lebih luas pencariannya. Jadi kita bisa mencari email yang masuk ke mailbox-nya user, ini adalah spam dan subjeknya itu ada konten atau keyword namanya project. Nah, di sini akan ditemukan nih, ya. Jadi project yang subjeknya project itu ada beberapa user yang menerima gitu, ya. Jadi dengan kita menggunakan investigation tools, misalnya kita pilih nih, oh keempat email ini yang ada di beberapa user ini mau saya hapus gitu ya. Jadi kita bisa take action langsung dari investigation tools untuk mailbox-nya user.
Jadi kita bisa mark sebagai phishing, mark sebagai spam, atau kita bisa mendelete message dari mailbox user tersebut. Ya, jadi cukup powerful ya tools yang dimiliki oleh super admin untuk menjaga keamanan data perusahaan tersebut. Ya, jadi ini akan sangat membantu sekali ketika ada insiden gitu ya yang terjadi. Ya, jadi investigation tools itu kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan tersebut ya. Jadi untuk audit sekaligus untuk take action apabila ada insiden yang sudah terjadi dan kita membutuhkan akses dan melakukan pencarian ke account-nya user. Ya. Nah, jadi dari sisi Google untuk security itu juga kita diberikan fasilitas untuk akses transparansi. Ya, ini khususnya untuk yang di G Suite Enterprise. Jadi kita bisa melihat bagaimana Google itu mengakses data mungkin untuk memperbaiki error atau mungkin Bapak ada request misalnya dieskalasikan ke Google nih, lalu Google melakukan troubleshooting dan lain sebagainya. Semua log dan informasi itu bisa kita review gitu ya. Jadi untuk kebutuhan audit gitu yang dibutuhkan ya. Dan enterprise admin control ya. Jadi itu sudah ada beberapa fasilitas lain yang di-includekan di dalam enterprise suite yang related ke security. Tadi sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu untuk email encryption ya menggunakan SMIME certificate dan juga semua logs yang ada di G Suite, baik itu Gmail log, Google Drive log, mungkin tadi ada meeting ya, Google Meet log, itu semuanya bisa kita ekspor atau kita push ke BigQuery untuk kita lakukan analisa lebih lanjut ya. Jadi kita bisa melakukan atau kita membuat customized business analysis gitu ya, business intelligence untuk penggunaan aplikasi G Suite itu sendiri. Ya, jadi itu ada beberapa tambahan untuk yang Enterprise Edition. Ya, jadi Enterprise Edition itu memang difokuskan bagi perusahaan yang ingin ya memiliki atau meningkatkan atau upgrade dari sisi security controls-nya. Ya, jadi mulai dari data loss prevention, security center, ada akses transparansi, security sandbox yang tadi kita sudah discuss juga, context aware access yang tadi kita sempat bahas, yaitu membagi akses buat user atau grup tertentu terhadap aplikasi tertentu. Lalu ada device management rules ya, MDM, Windows Device Management, ini sangat menarik ya. Jadi Windows 10 dengan menggunakan G Suite itu Bapak bisa memanage device tersebut. Ya, jadi ini fitur yang cukup menarik ya. Tidak hanya Windows 10 tapi Mac juga bisa. Ya, Mac OS itu juga bisa di-manage dengan menggunakan LDAP-S yang tadi ya, Identity Management. Lalu ada Secure LDAP, SMIME Encryption, third party email archiving apabila dibutuhkan, dan juga logs itu bisa kita ekspor ke BigQuery. Ya, tidak hanya Gmail, tapi logs yang lain di dalam G Suite itu bisa kita ekspor dan kita bisa melakukan analisa lebih lanjut di BigQuery. Ya. Nah, jadi dengan fasilitas yang diberikan G Suite Enterprise ini, ya, ini akan sangat-sangat membantu dari sisi cost saving Bapak dan Ibu. Ya, compare kalau misalnya kita harus invest ke appliance tertentu untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Ya, jadi semuanya sudah difasilitasi dengan advance teknologinya dari Google, dan semua itu bisa didapatkan di G Suite Enterprise. Nah, jadi ini ada special promotion ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan di awal, untuk fasilitas Google Meet, fitur recording, live streaming, itu hanya ada di Enterprise Edition, dan saat ini diberikan oleh Google secara cuma-cuma atau free sampai 30 September
gitu ya, sampai 30 September. Nah, setelah itu dia akan kembali ke edition fitur standarnya. Jadi kalau di basic tidak ada recordingnya, partisipannya hanya 100, kalau di bisnis 150. Jadi apabila Bapak dan Ibu mau memanfaatkan momen ini gitu ya, jadi diskonnya juga cukup agresif dari Google untuk membantu perusahaan Bapak dan Ibu juga supaya tidak terlalu terbebani dari sisi cost. Jadi apabila Bapak dan Ibu ini khusus untuk yang edition dari basic mau di-upgrade ke enterprise, itu bisa menikmati dan memanfaatkan diskon 50%. Ya, jadi diskonnya sangat straightforward, 50%. Nah, di Google itu ada minimum policy untuk upgrade apabila tidak semua usernya mau di-upgrade. Ya, jadi misalnya Bapak dan Ibu punya user 1000 user gitu misalnya ya. Jadi policy-nya adalah 100 atau 15% dari total populasi dan dipilih yang paling besar untuk edition yang di atas. Jadi misalnya Ibu mau atau Bapak mau upgrade ke Enterprise Edition untuk totalnya punya 1000 user tapi hanya mau sebagian. Minimal kalau 1000 user berarti kena yang 15%, yaitu 150. Ya, which is harusnya nggak terlalu banyak ya kalau 150 versus ke 1000 ya. Jadi kalau misalnya usernya itu hanya 200 gitu misalnya, jadi kena di minimal policy yang 100 user untuk di upper edition-nya. Ya, jadi harus 100 yang di-upgrade ke enterprise dan yang 100-nya boleh stay di basic. Ya, dan ditambah lagi ini courtesy dari Aecon Technology. Jadi apabila Ibu dan Bapak memanfaatkan enterprise upgrade sampai September ini ada eksklusif merchandise ya dari Google yang akan kita kasih juga sebagai courtesy gitu ya, atau ucapan terima kasih untuk upgrade ke Enterprise Edition. Ya, semoga ini bisa dimanfaatkan dan untuk selanjutnya informasi yang saya bagikan itu sepertinya ini saja. Kita akan masuk ke Q&A ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui chat panel ya, dan Bapak dan Ibu bisa saya akan membagikan beberapa kaos Google 3, tapi 3 peserta. Nanti kita akan random ya untuk kita bagikan kaos dan juga satu eksklusif merchandise jaket ya dari Google yang bisa kita lihat di sini. Jadi silakan diisi feedbacknya. Saya akan post juga feedback linknya di chat panel. Ya, jadi terima kasih banyak sudah bergabung di acara kita pagi ini. Ya, semoga informasi yang dibagikan bisa menjadi manfaat buat semuanya, ya, dan juga buat yang berkenan untuk tetap menggunakan fasilitas enterprise meeting-nya, itu apabila mau di-upgrade, inilah waktu yang tepat gitu ya, karena diskonnya sangat luar biasa. Belum pernah kita diberikan diskon sebesar 50% gitu ya untuk upgrade ke Enterprise Edition. Jadi silakan sambil Bapak dan Ibu mengisi feedback ya, saya akan coba untuk melihat di chat panel mungkin ada pertanyaan yang bisa saya bantu untuk jawab ya. Oke, nah ini dapat apresiasi nih. Pak Wahyu Cahyo, ayo Pak, semoga beruntung Pak. Silakan diisi feedbacknya, nanti kita akan undi ya untuk yang sudah submit feedback ya. Hopefully kita bisa kelar jam 11.30 ya sebelum sholat Jumat. Oke, saya akan coba go through, mungkin ada pertanyaan.
Oke, dari Pak Budi Hertanto. Untuk menambah rooms atau menambah anggota dalam rooms, apakah perlu privilege tertentu? Untuk join ke dalam existing room, apakah perlu invitation? Oke, jadi dari sisi admin, Bapak bisa menentukan policy-nya. User itu boleh berkomunikasi apakah hanya untuk internal, ataukah boleh berkomunikasi dengan eksternal juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan eksternal, maka user tersebut bisa menginvite atau mengundang pihak eksternal, tentunya yang mempunyai Google account atau menggunakan G Suite atau Gmail ya, untuk bergabung di dalam rooms tersebut. Ya, jadi policy-nya dari admin yang menentukan. Jadi ketika admin menentukan bahwa hanya boleh untuk di internal, maka ya user tidak akan bisa invite ke eksternal. Ya. Nah, untuk join ke dalam existing room perlu invitation? Yes. Jadi sebagai peserta di dalam sebuah room tersebut itu bisa mengundang ya, mengundang peserta atau partisipan lain untuk bergabung dalam rooms discussion. Jadi bisa diundang dan harus diundang terlebih dahulu ya, nggak bisa. Atau kalau rooms itu bisa dicari, kita bisa melakukan searching ya, dan kita bisa request untuk join. Jadi hostnya atau organizer-nya atau owner-nya itu bisa menerima atau mereject request tersebut ya. Nah, untuk meetings bagaimana caranya agar dalam satu organisasi tidak bisa masuk sebelum di-allow oleh organizer atau pemilik meeting. Nah, jadi cara kerja Google Meet ya, ketika kita melakukan invitation atau kita mengundang peserta untuk join ke dalam meetingnya, itu di dalam organisasi itu secara otomatis mereka bisa langsung masuk. Ya, tapi ketika kita undang di luar organisasi, maka ketika mereka join, si organizer harus melakukan accept atau admit user tersebut agar bisa join ke dalam video conference-nya. Ya, jadi itu untuk menghindari user bisa langsung join atau masuk ke dalam video conference kita. Jadi kita bisa mengundang pihak luar, ya, customer kita, supplier kita, atau mungkin vendor, atau mungkin teman kita. Ketika mereka join, si host atau organizer harus atau wajib mengadmit ya, atau mengizinkan peserta tersebut untuk join. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan atau kita manfaatkan. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Budi, semoga menjawab ya. Nah, ini dari Windy nih. Untuk pengguna service Classic Hangout only, apakah akan termigrasi history chatnya ketika kita pindahkan ke layanan chat only? Untuk migrasi, untuk yang individual, sepertinya akan termigrasi. Nanti mungkin kita akan kirimkan informasi lebih lanjut untuk best practice ya, Pak Randy, untuk proses migrasi dari Classic Hangout ke Google Chat. Jadi untuk chatting yang individual itu akan tertransfer secara langsung, tapi untuk groups itu yang tidak akan tertransfer. Ya, jadi nanti kita akan informasikan lebih lanjut untuk best practice untuk migrasinya. Ya, yang menjadi yang harus dimitigasi adalah untuk groups yang sudah dibuat, karena itu tidak akan ketransfer ke Google Meet ya, karena mungkin beda platform, dan juga kalau kita melihat dari yang tadi saya demonstrasikan gitu ya, jadi fasilitasnya udah jauh lebih advance dan jauh lebih kolaboratif daripada Classic Hangout gitu ya. Oke, saya lihat ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke. Dari Pak Teguh Wahyudi, Google Chat sudah otomatis on di admin page, namun aplikasi Gmail Android masih belum ada, hanya ada Mail dan Meet. Apakah ada requirement lain untuk mengaktifkan fitur chat di Gmail app? Oke, nah kalau untuk mengaktifkan chatnya di Gmail app,
Bapak coba masuk ke Gmail setting, lalu ada bagian Google Chat. Mungkin saya coba share layar saya sebentar ya. Saya coba tunjukkan. Oke, saya akan switch layar dulu. Nanti saya akan kembali ke barcode feedback ya. Nah, di sini ada Gmail setting ya. Kita bisa masuk ke Chat and Meet. Jadi dipastikan untuk chatnya kita pilih Google Chat ya. Dipastikan aktif dulu nih. Ya. Jadi dipastikan aktif. Nah, nanti akan secara otomatis muncul di panel sebelah kiri by default. Kalau mau diubah ke sebelah kanan, bisa dipilih right side of inbox ini. Ya, jadi kalau dari admin itu sudah diaktifkan untuk chatnya, ya, dari mailbox atau setting Gmail-nya user itu bisa dipastikan untuk di sini aktif, gitu ya. Nah, kalau untuk pembagian chat, rooms, dan meet ini, kalau misalnya belum muncul, Bapak bisa coba untuk cek di admin panelnya, pastikan rilis update dari Google, itu Bapak pilih yang rapid release. Ya, jadi supaya ketika ada fitur baru, Bapak bisa langsung dapat menikmati atau di-deploy ke G Suite-nya Bapak. Gitu ya. Jadi silakan coba dicek dari kedua sisi, dari sisi admin dan juga dari sisi mailbox setting ya, dipastikan Google Chat-nya itu aktif atau on ya. Fitur-fitur baru, dari Pak Budi nih, fitur-fitur baru tersebut apakah hanya tersedia di enterprise? Untuk fitur Google Chat itu available di semua edition, Pak Budi. Jadi untuk kolaborasi files di project tertentu atau di rooms tertentu dan juga task management itu available di semua edition. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan kembali dari Pak Randy, jika kontennya berupa gambar kartu kredit atau KTP yang file name-nya tidak dituliskan di kartu kredit, apakah juga dideteksi juga? Nah, di Google Drive itu sudah support untuk OCR. Ya, jadi Bapak bisa coba, kalau misalnya Bapak punya kartu kredit, jangan yang aktif deh Pak ya, mungkin Bapak punya kartu kredit atau mungkin gambar yang ada teksnya, Bapak coba upload ke Google Drive-nya Bapak. Lalu Bapak search teks tersebut. Harusnya dia akan ikut terindeks dan akan ditampilkan sebagai result pencariannya Bapak. Karena di Google Drive itu search engine-nya itu sudah support untuk OCR. Ya, jadi kalau misalnya ada yang upload KTP atau mungkin upload gambar kartu kredit, itu seharusnya akan terdeteksi juga kalau kita definisikan rules-nya. Ya, jadi karena ya itu tadi search engine dari Google dia sudah support untuk OCR. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya, karena setelah itu kita harus mengundi karena sudah mendekati ke 11.30. Jika ada phishing email yang masuk ke user, apakah dari admin bisa melakukan delete phishing email yang ada di mailbox user? Yes, bisa Pak Fitriadi. Jadi dengan menggunakan investigation tools tersebut, admin bisa take action dari mailbox-nya user. Ya, jadi dengan menggunakan investigation tools yang ada di Enterprise Edition tersebut, ya, kita bisa langsung take action untuk mendelete atau mark email phishing tersebut sebagai phishing untuk mailbox-nya user yang terkena phishing tersebut. Gitu ya. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah kita go through semuanya. Apabila masih ada, bisa disampaikan lewat feedback form ya. Nanti kita akan coba untuk memberikan rangkuman dan akan kita kirimkan kembali. Oke, kita ada waktu 3 menit, mohon ditunggu sebentar. Saya akan melakukan pengundian ya, saya akan tampilkan, sudah semua ya feedbacknya ya. Ini ada 21 nih. Kalau
Oke, kalau ada yang kesulitan untuk mengisi feedback form, silakan diinformasikan, bisa menggunakan link yang tadi diposting ke chat panel atau di scan QR code-nya. Nah, kita akan mengundi nih ya. Mohon ditunggu sebentar, saya akan tampilkan layar pengundiannya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini sudah ada 21 orang. Kita akan undi dulu untuk kaos Google ya. Kita akan bagikan 3 unit kaos Google. Nanti apabila ada yang sudah pemenangnya ada yang mendapatkan, nanti tolong dituliskan nama lengkap dan nomor telepon yang bisa kita hubungi ya. Nanti akan kita hubungi setelah sesi ini berakhir untuk pengiriman hadiahnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita putar. Oke, siapa nih yang akan dapat kaos Google? Yang pertama, Pak Legowo. Iya, Pak Legowo. Selamat Pak Legowo. Mohon dituliskan nama lengkap dan juga nomor telepon yang bisa kami hubungi ya untuk kita kirimkan kaos Google-nya. Oke, untuk kaos Google yang kedua, kita putar kembali. Oke, siapa nih yang berikutnya yang dapat? Ya, Ibu Irena Silvia Hari. Ya, selamat ya mendapatkan kaos Google. Jadi silakan ditulis ya di chat panel supaya bisa mendapatkan informasinya untuk kita kontak kembali. Lalu kita lanjut ya. Apakah sebentar, Pak Legowo masih ada? Bisa dibantu untuk ditulis nama lengkap serta nomor teleponnya? Ibu Irena masih ada? Silakan ditulis di chat panel ya. Oke, thank you Ibu Irena. Pak Legowo? Ya, boleh Pak, atau di private message juga boleh ya, supaya ada dokumentasi kita. Di PM ke saya aja, nggak apa-apa Pak, kalau mungkin kurang berkenan untuk share nomor telepon ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya, kaos Google yang ketiga, kita putar kembali. Oke, iya Pak Gilang Bima. Selamat Pak Gilang dapat kaos Google ya. Silakan ditulis di chat panel ya supaya kita bisa kirimkan nantinya. Oke, nah ini yang hadiah utama nih, jaket Google ya. Kita akan mengundi untuk jaket Google ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, siapa nih yang dapat jaket? Oke, ya. Iya, hampir Pak Budi nih. Pak Novianto Natsir, selamat Pak Novianto dapat jaket Google. Mohon diinformasikan nama dan nomor telepon supaya kami bisa menghubungi Bapak untuk kita kirimkan hadiahnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sangat appreciate sekali sudah mengikuti acara ini sampai berakhir. Semoga informasi yang kita bagikan bermanfaat ya. Jangan lupa apabila nanti masih ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, bisa diinformasikan kembali ke kami. Terima kasih banyak dan selamat beraktivitas, selamat hari Jumat, selamat weekend, dan sehat selalu ya. Pak Wahyu kurang sitik pol ya. Ya lain kali kalau nanti kita mengadakan lagi boleh Pak ikut lagi, nanti kita akan bagi-bagi hadiah kembali. Terima kasih ya semuanya. Selamat siang. Iya Pak Arif belum